Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah penyangga ibu kota negara yang baru yaitu Nusantara. Nah, sebagai daerah penyangga atau buffer zone tentu saja banyak sekali yang dapat dimanfaatkan oleh daerah ini dan juga tentu saja harus mempersiapkan dirinya untuk mengambil ya momentum dan pertumbuhan yang pasti akan terjadi di daerah ini baik dari segi perekonomiannya maupun dari segi pariwisatanya. Nah, Final Notes akan melihat apa-apa saja yang telah dilakukan oleh daerah ini khususnya di Kalimantan Timur untuk memajukan daerah ini sampai pada tahun 2023 ini. Bersama saya, Desi Anwar. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik mengusulkan penguatan Kalimantan Timur sebagai kawasan penyangga atau buffer zone IKN. Menurut Akmal, sebagai buffer zone IKN, Kaltim perlu mengalami penguatan dalam sektor pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Hal ini bertujuan agar pembangunan tidak hanya berfokus di dalam IKN, tetapi juga dapat memberikan dampak maksimal di luar wilayah tersebut. Dari sisi ekonomi, Akmal Malik menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi yang sangat berperan penting dalam pertumbuhan daerah. Jumlah UMKM di Kaltim yang hampir mencapai 430.000 unit menunjukkan UMKM menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari upaya mewujudkan ekonomi yang kuat, tetapi juga perluasan lapangan pekerjaan yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengembangan sektor pangan, Akmal menyoroti potensi yang terbuka di Kutai Kertanegara, khususnya dengan adanya Sungai Mahakam yang melimpah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga sangat serius menyiapkan infrastruktur pertanian, salah satunya adalah bendungan untuk mengairi persawahan. Ya, Final Notes bersama saya di Pantai Kemala di Balikpapan. Saya sudah ditemani oleh penjabat gubernur kita ya, dan saat ini tentu saja kita melihat ya bahwa Kalimantan Timur ini merupakan sebuah daerah yang penyangga dari ibu kota negara Nusantara yang baru, dan tentu saja Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi penyangga ya harus mau tidak mau memanfaatkan momentum ini ya. Pak Akmal Malik ya, penjabat gubernur kita sudah menjadi penjabat gubernur sejak 2 Oktober. 2 Oktober, jadi 3 bulan bisa dikatakan. Hampir. Dan pada saat ini juga masih menjabat sebagai dirjen dari otonomi daerah. Tapi sebenarnya ini bukan istilahnya menjabat sebagai penjabat gubernur itu bukan hal yang baru ya, karena sudah karir dari awalnya itu sudah cukup lama ya dalam pemerintahan. Nah, ini kita mencoba mengejar-ngejar ini. Sebenarnya saya diajak ke Maratua dan Pak penjabat sendiri ini baru balik dari Maratua. Ini kenapa ini kan baru 3 bulan tampaknya tuh begitu sibuk berkunjung ke sana kemari. Apa-apa saja yang dilakukan dan apa kira-kira tujuannya? Pertama, sebagai orang yang diamanahkan oleh Pak Presiden untuk memimpin Kaltim 1 tahun, tentunya kita harus mengenali wilayah ini secara real. Artinya kita harus berkunjung ke 10 provinsi, 10 kabupaten kota yang ada. Ada 7 kabupaten dan 3 kota. Kalau 3 kota ini udah sering kita lakukan. Tinggal kabupaten. Tinggal 3 lagi kabupaten yang belum pernah saya datangin. Mahakam Hulu itu jauh sekali di perbatasan sana. Kemudian Kutai Timur dan Kutai Barat. Berau tadi saya datangin. Nah, itu kenapa saya harus datang melihat, karena tadi Mbak Desi mengatakan sebagai penyangga tentunya Kaltim harus mempersiapkan segala-galanya. Mempersiapkan segala-galanya. Kita sudah persiapkan 8 program prioritas loh. 8 program? Ya, sebagai penyangga. Pertama, penguatan sisi energi dan industrinya. Kita siapkan Karyangau, kita punya Karyangau di sini, industri tempat peti kemas. Pintu masuk bagi seluruh barang ke Kaltim.
kita punya kek melalui Batuta di Kaltim. Kita juga punya bulu minung di depan di PPU. Kemudian kita juga penguatan di sisi logistik dan konektivitas. Kenapa? IKN itu kan berada di enclave, di tengah-tengahnya Kaltim. Kalau kita ingin jadi penyangga, tentunya kita harus buka logistik dan konektivitas ke dalam. Semua daerah kabupaten harus berkontribusi. Jangan hanya mengandalkan Balikpapan saja. Kalau tidak, nanti Balikpapan ini akan meledak nih. Karena semua tertumpu di Balikpapan. Saya katakan ke teman-teman bupati dan wali kota, IKN adalah sebuah keniscayaan. IKN adalah berkah bagi Kalimantan Timur. Kenapa? Ini men-trigger pertumbuhan ekonomi kita luar biasa. Bukan cuma itu, kita juga menyiapkan SDM. Konsekuensinya apa? Pembukaan lapangan pekerjaan. Tapi hati-hati, itu jadi program ketiga kita. Hati-hati, waspada tentang lingkungan. Makanya program keempat kita adalah bagaimana mengamankan lingkungan kita, menjaga lingkungan kita. Penting sekali. Karena isu yang seringkali dihembuskan negatif adalah kerusakan. Iya, tapi kayak kita yakinkan, Pak Desi. Dan Pak Gubernur, pejabat gubernur kan baru saja kembali dari Dubai ya, ikut COP yang terakhir kan. Kemarin, Jadi berarti inilah fokus ke sana sangat-sangat penting. Apalagi bahkan Kaltim juga mendapatkan funding carbon fund. Oh ya, dari berapa Dari dan Bank berapa? Berapa Hanya itu, dua Pak? provinsi di Indonesia, Pak. Satu Kalimantan Timur, satu lagi Jambi. Kita mendapat 1,5 triliun. Dan itu nanti akan difokuskan Sudah. untuk apa? Sudah dapat. Kita bagikan sampai ke desa. Pusat dapat, provinsi dapat, kabupaten dapat, desa juga dapat. Tapi kan harus ada hasilnya tuh apa yang kita harapkan. Yang pastinya dari itu? hutan harus lestari, pembangunan berjalan tanpa merusak lingkungan. Itulah maknanya dari carbon fund yang diberikan oleh Bank Dunia itu. Masyarakat kita didik, masyarakat itu tidak merusak hutan kita. Kita didik masyarakat yang bermukim di wilayah pinggiran-pinggiran itu menjadi mereka penjaga lingkungan itu. Itu menjadi program ketiga. Oke, itu berikutnya ini masih ada 4 lagi programnya, apa-apa saja. Nah, yang keempat, kita pastinya mendorong pariwisata. Itu kenapa saya ke Paratua. Ya. Pariwisata, ekonomi kreatif. Saya sudah datang ke banyak tempat nih, Bontang bagus. Kutai juga bagus, sudah berkembang ini. Yang akan menjadi destinasi super prioritas kita kayaknya Maratua. Iya, makanya saya pengen sekali. Iya, luar biasa. Di situ bisa apa-apa saja dan kita bisa diving, bisa di situ punya mancing, bisa. Mancing pasti itu. Yang pasti tempatnya sangat eksotis. Menurut saya sangat pantas menjadi wisata super prioritas. Tidak perlu jauh-jauh ke Raja Ampat, cukup besar. Oke, jadi ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan ya yang bisa ditingkatkan ya pariwisata untuk pertumbuhan ekonominya. Berikutnya apa lagi? Kita juga pastinya mengembangkan ekonomi kreatif ya, pasti mengembangkan pelindungan terhadap sumber daya alam. Ya. Ya, terhadap sumber daya alam. Kalau ekonomi kreatif biasanya berkaitan dengan UMKM-nya kan di sini. Ya. Itu kenapa kita punya kebijakan nih, Mbak Desi. Saya ke beberapa kepala daerah mengatakan Kalimantan Timur itu punya kurang lebih 4.000 kamar lah, itu hotel ya, semua hotel dengan 4.000 kamar. Andai saja setiap kamar itu mau menampung ya produk-produk UMKM sebagai komplimen, masuk di dalamnya sebagai harga kamar. Apa isinya? Amplang, teri balado, atau ikan itu segala macam. Itu jadi snack yang luar biasa. Bayangkan satu hari berapa kamar terjual? Tolong 3.000 terjual. Berapa produk UMKM kita yang terjual? Saya katakan kepada semua kepala daerah, gunakan kewenanganmu untuk kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan wargamu. UMKM itu loh. Saya lihat di sini ada beberapa hotel, saya nggak sebut lah namanya kan. Saya lihat beberapa hotel sudah menempatkan UMKM-nya di situ. Cuma sayangnya belum bervariasi. Menurut saya itu yang perlu didorong. Ya mungkin harus difasilitasi ya, karena ini kalau kita lihat juga kan multiplier effect-nya kan banyak ya. Kalau sangat. Terus apa lagi yang terakhir? Yang terakhir pastinya kita adalah perlindungan sumber daya alam. Mohon maaf, Kalimantan punya sumber daya alam yang luar biasa. Ya. Bagi saya eksploitasi yang berlebihan, ya, pada akhirnya membuat generasi yang akan datang itu tidak kebagian. Iya, nggak produktif. Kita yang hidup sekarang bukan cuma kita yang hidup. Anak kita, cucu kita, saudara kita nanti juga akan hidup. So mereka kebagian apa nanti? Kalau Anda membangun tidak memperhatikan sumber daya alam Anda, tidak menghemat sumber daya alam Anda yang Anda miliki,
percayalah Anda akan dikutuk, akan diumpat nanti oleh generasi penerus Anda. Jadi pertumbuhan memang mau nggak mau juga harus sustainable. Kita juga punya target untuk zero emission di tahun 2060 dan kita juga kalau sumber daya alam tidak bisa bergantung pada batu bara terus menerus kan ya. Satu lagi lupa tadi, ketahanan pangan. Lupa tadi ketahanan pangan. Kalau Kalimantan Timur itu mungkin dikatakan tidak subur tanahnya. Saya katakan silakan Anda belajar ke Korea. Ada namanya satu provinsi Jeollabuk-do. Ya. Jeollabuk-do. Okay. Saya kenal baik dengan gubernurnya. Mereka tuh bertani semua rata-rata dengan modern, greenhouse. Sebagai contoh aja mereka rata-rata menjual bibit. Pemerintah itu hanya menjual bibit. Yang nanam siapa? Masyarakat. Gitu loh. Jadi mereka mau trigger jual bibit yang murah agar masyarakat bisa mendapatkan dan tidak perlu lahan yang terlalu luas segala macam kan. 5 hektar. Hanya butuh 120 M. Dan tuh hitungan saya waktu saya ke situ hanya 2 tahun sudah break even point. Mereka apa? Mereka teknologi, inovasi dengan modern. Iya, jadi pakainya modern ya ini. Pakai atapnya UV. Biasa aja. Memang pakai teknologi. Iya, karena menurut saya itu bisa. Iya, karena saya lihat ini di sini memang import bisa dikatakan hampir semua import ya ini. Biaya hidup di Balikpapan saya dengar ini lumayan kan cukup tinggi. Membangun IKN kan tidak harus bekerja di IKN. Membangun kawasan penyangga itu adalah kontribusi IKN. Bahkan mungkin jauh lebih hebat membangun penyangga ini nanti pada akhirnya pada IKN. Pak Gub, ini kan baru istilahnya kan Pak interim kan ya. 8 prioritas dengan waktu yang cukup pendek kan untuk dalam pelaksanaannya. Sebelumnya nih saya udah sering nih ketemu dengan gubernur sebelumnya. Ini apa dari program yang memang diteruskan ya dan apa kira-kira yang diutak-atik supaya lebih diakselerasi atau diperbaiki itu bagaimana supaya ya lebih cepat lah sampai kepada ini sebetulnya hanya meneruskan apa yang sudah Pak Awang Faruk dulu, Pak Suwarna, Pak Isranur sudah lakukan. Saya tuh sangat respect dengan pemikiran Pak Suwarna, Pak Awang Faruk dan Pak Isran. Contoh saja, berhasilnya Kaltim mendapatkan carbon fund ya 1,2 itu bukan sembarang pemikiran loh. Artinya pemikiran jangka panjang yang dilakukan oleh zaman-zaman beliau-beliau terdahulu. Ya. Saya katakan pemimpinnya memiliki jaya jangkau pikir yang sangat-sangat luar biasa yang tidak ada pernah dipikiran oleh gubernur-gubernur lain di Indonesia loh. Hanya Kaltim. Ya. Jadi menurut saya kemudian saya mencoba berpikir apa yang harus kita lakukan untuk meneruskan pemikiran praktek-praktek cerdas yang sudah mereka lakukan. Ya itulah dari program kami. Ditambah lagi juga ada amanah dari Bapak Presiden. Kita katakan IKN ini, mohon maaf ya kan ibarat baru tumbuh nih. Dia enklave dari Kalimantan Timur. Tidak akan mungkin berkembang tanpa kita support. Tanpa disupport, tapi juga kan pasti ada dampaknya. Nah mungkin kalau kita melihat, ini kan perkembangan terus-menerus ya. Progresnya terakhir saya kesana dengan Pak Bambang, ini sudah luar biasa, cepat sekali. Dan mungkin pada tahun 2024 mendatang, kalau ada presiden baru, katanya bisa dilantik di situ dan lain sebagainya. Tapi dampak yang dalam beberapa bulan ke depan ini dan yang diantisipasi, apa-apa saja, khususnya bagi masyarakat di Kalimantan. Pasti kan ada pro dan kontranya, ada benefitnya, dampak baiknya, tapi ada juga yang bisa menjadi tantangan tersendiri. Apa-apa saja, Pak beberapa efek ya, saya bilang tanda kutip negatif ya. Membanjirnya pekerja-pekerja baru yang mungkin skillnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di sana. Nah, ketika mereka tanda kutip tidak bisa dipakai di sana, mereka kan tidak mau balik ke kampungnya. Di mana terdamparnya? Ya di sini. Terdampar di Balikpapan, terdampar di Samarinda, terdampar di PPK. Ini menimbulkan dampak sosial dan dampak ekonomi yang makanya sama Pak Wali Kota sampaikan, Pak Wali hati-hati. Bukan cuma soal itu, orang yang akan datang. Ini kan IKN ini kan ibarat gula. Iya. Ada gula, ada semut. Semua datang ya. Iya kan. Nanti semutnya datang dari mana? Nah, ketika semut-semut ini kan akan terjadi seleksi alam. Mana yang berkualitas itu yang dipakai. Yang tidak
Nah, ini kan dari idealnya pembangunan IKN itu kan melibatkan daerah-daerah sekitarnya dengan menggunakan SDM di sekitarnya. Nah, kontribusi dari SDM kualitas yang dibutuhkan kira-kira untuk pembangunan IKN itu seperti apa supaya tidak terlalu banyak diambil dari daerah-daerah lain, misalnya dari Jawa dan lain sebagainya. Harusnya kan diprioritaskan daerah sekitar kan. Nah, ini bagaimana kelihatannya arahnya ada nggak ke situ? Kemarin memang ada sedikit pro kontra persoalan itu. Karena memang persoalan tenaga yang skill itu kan bermasalah. Memang Pak Ketua IKN, Pak Bambang mengatakan 60-40. Jadi 60 dari daerah sekitar 40 dari luar. Kenyataannya? Memang kita pahami tidak semua tenaga kita yang memiliki sertifikasi yang dibutuhkan di dalam. Tidak hanya sertifikat ya, tetapi juga semangat dan sebagainya. Itu kenapa kita terus mengembangkan tadi saya katakan SDM dan lapangan pekerjaan tadi itu, Pak Desi. Iya. Memang tapi kan yang dibutuhkannya sekarang bukan masa depan. Lagi pembangunannya sekarang. Mungkin para pekerja konstruksi, apalagi kalau di sana nanti smart city berarti SDM-nya juga harus smart ya. Smart itu masalahnya karena kan Bapak Presiden kan ingin membangun kota yang smart. Tentu dibutuhkan kota masa depan lah. Ya. Kota yang memiliki kualifikasi yang excellent lah. Gitu. Artinya kita paham mungkin Kaltim belum optimal bisa mensuplai SDM yang tapi ada. Tapi apa antisipasinya untuk paling tidak jangka pendek? Kalau jangka depan kan memang harus misalnya disiapkan nanti kalau ada infrastrukturnya sudah mulai terbangun. Membangun IKN kan tidak harus bekerja di IKN. Membangun kawasan penyangga itu adalah kontribusi ke IKN. Bahkan mungkin jauh lebih hebat membangun kawasan penyangga ini nanti pada akhirnya pada IKN. Itu kenapa kita dorong, ayo dong kita bangun kawasan penyangga kita ini. Nah, tapi saya katakan kepada teman-teman, Bupati, tolong pelototi dulu RT RW Anda. Jangan-jangan RT RW Anda itu tidak cocok dengan apa yang diinginkan oleh sebagai daerah penyangga. Saya contohkan paling real ya, ini PPU. PPU ketika ketika saya review Mbak Desi, itu hanya 3,3% wilayahnya di dalam RT RW itu yang digunakan untuk kawasan pemukiman, perdagangan dan jasa. Sedikit sekali ya. 3,3%. Pertanyaan saya, apa iya 3,3% bisa menyangga pertumbuhan yang demikian besar? Saya bilang, Pak PJ, Anda ini parah. Makanya sekarang direvisi. Saya katakan minimal 10-15%. Agar ini yang men-trigger ekonomi itu adalah pemukiman, perdagangan dan jasa. Lah ini cuma 3,3%. Ya, tapi ini kan berarti kan selama ini memang kan ini kan bagian dari pemekaran. Jadi kalau kita lihat kan mungkin dari Kalimantan Timur ini kan ada yang lebih makmur lah istilahnya, ada yang masih ketinggalan. Nah ini kan juga tetapi bagaimana tanggung jawab untuk dibantu. Tapi bagaimanapun begitu RT RW ditetapkan, rujukannya RT RW dong. Orang tidak akan bisa berinvestasi di ruang yang cuma 3,3%. Kalau berinvestasi di luar 3,3%, kena permasalahan hukum. Nah, itu dia. Nah, makanya payung hukumnya harus disiapkan dulu. Jadi belum ada payung sudah hukumnya. Disiapkan sekarang. Makanya saya bilang tolong revisi RT RW Anda sekarang. Begitu juga Balikpapan. Saya minta Pak Wali juga minta. Samarinda, Kutai Timur, Pasir. Kita minta mereka, saya lagi minta kepala dinas PU saya, Bapeda saya, untuk mereview kembali semua RT RW. Kunci di situ, Mbak Desi. Iya. Kalau RT RW-nya tidak kompatibel, tidak paralel dengan kebutuhan menunjang IKN, logistik. Buat apa sih punya program 8 tadi itu? Toh ternyata masing-masing jalan sendiri-sendiri. Iya. Kan harus ada orkestrasi yang sama. Nah, itu menurut saya kan yang penting. Makanya inilah tanggung jawab PJ Gubernur kan dalam menyiapkannya. Nah, kalau kita lihat misalnya kan IKN tadi seperti gula yang nanti semut akan ini, tapi sementara itu dari segi sistem yang berjalan selama ini, apakah dari segi birokrasinya, dari segi visi, misi, dan roadmap-nya itu memang sudah disiapkan betul sebagai daerah penyangga? Karena daerah penyangga kan berbeda dengan kalau bisa provinsi biasa gitu. Itu sudah disiapkan nggak? Di dalam Undang-Undang 3 2022, yang kemarin juga sudah direvisi tentang Undang nomor 21 2003 tentang IKN, memang dilakukan penyesuaian. Sebagai di situ ada disebutkan sekarang ada daerah mitra. IKN memiliki daerah mitra.
salah satu daerah mitranya adalah wilayah-wilayah yang ada di sekitar. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita duduk bersama dengan OIKN Ya. memfungsikan ini daerah mitra untuk apa, ini Ya. daerah mitra untuk apa. Gitu. Undang-undang sudah ngatur. Itu dan sudah ada. Sudah. Coba mungkin kita telusuri satu-satu karena ini kan pasti akan berdampak kepada Yes. APBD masing-masing Masing. kan. Harus ada refocusing Yes. lah tadi. Yes. Jangan 3,5% tapi harus 40-50%. Ini apa tantangannya ke depan? Karena ini kan masing-masing punya wilayah, mungkin punya ego sektoral sendiri, punya keluhan-keluhan sendiri. Apa yang Bagi saya, caranya? maaf, salah satu persoalan di birokrasi itu adalah persoalan koordinasi. Tetapi saya meyakini koordinasi itu basisnya pasti semua adalah regulasi masing-masing. Kabupaten perdanya, walaupun rujukannya undang-undangnya sama. Tapi saya punya keyakinan, Mbak Desi, kunci dari persoalan itu bukan di regulasi. Satu kuncinya, Apa? komunikasi. Selama ini bagaimana komunikasi? Saya menjaga komunikasi dengan baik dengan Pak Wali Kota semua, dengan Pak Bupati. Karena kalau kita punya komunikasi yang baik, insya Allah tidak ada yang tidak selesaikan. Usahakan jangan, maaf ya, membuka perdebatan di ruang publik. Kalau ada persoalan, ayo kita selesaikan, duduk bersama. Oke, kita break sebentar dulu. Oke. Pak PJ Gubernur, tapi kita akan lanjutkan saat lagi. Final Notes akan segera kembali, masih dari Balikpapan dengan angin dan udara yang begitu indah di Pantai Kemala. Pemerintah harus ambil alih. Pemerintah harus jadi lokomotif itu. Oke. Bagi saya pemerintah harus ambil alih. Anda punya dana kok. Fokuskan anggaran Anda untuk membangun pertanian modern. Smart farming. Bisa dilakukan Sangat bisa. dalam waktu yang Dalam waktu jangka. cuma 4 bulan bisa. Saya buktikan. Final Notes bersama saya Desi Anwar dari Balikpapan, Pantai Kemala. Saya masih ditemani oleh PJ Gubernur kita Akmal Malik, ya, jadi merupakan interim ya, acting governor. Acting governor. Sambil nanti pemilihan gubernurnya berikutnya tahun depan ya, Ya, tahun depan, paling cepat 2024. ya. Jadi sekarang itu mau tidak mau kan menjaga kursinya. Tapi menurut saya ini suatu posisi yang sangat-sangat penting, Ya. apalagi karena ini berdekatan kita sebagai daerah penyangga ibu kota negara yang baru IKN. Tadi ada 8 program prioritas Pak Akmal sedang siapkan dan kita harus pastikan bahwa kedepannya program-program ini kan sustainable. Saya lihat tuh di sini justru posisi sebagai acting gubernur ini, Iya. apalagi dari seorang yang memang ininya lah karir ya dari birokrat tulen betul-betul dan paham mengenai otonomi daerah kan sebagai dirjen otonomi daerah. Tadi pro dan kontra ya, tantangan Ya. untuk membangun sebuah provinsi penyangga, jadi berubah mindsetnya. Masalah SDM sudah kita ini jamah ya, sudah kita diskusikan. Apa-apa lagi tantangan yang perlu diwaspadai dan juga disiapkan dalam menjadi daerah gini, penyangga? pastinya ke depan itu Kaltim akan kedatangan banyak tamu. Ya. Perpindahan sebagaimana arahan Bapak Presiden minimal ya 300.000 akan segera Ya. Tukring Touring. satu. Belum lagi setelah itu datang pedagang-pedagang atau entrepreneur pengusaha dan sebagainya. Nah, tentunya mereka butuh makan, Ya, infrastruktur. butuh infrastruktur lainnya, pangannya. Nah, selama ini sih Kaltim itu di sisi ketahanan pangan masih sangat tergantung kepada seberang. Sulawesi dan juga Jawa. Nah, makanya kita mengatakan ketahanan pangan, kemandirian pangan menjadi hal pokok. Kalau tidak, inflasi kita akan jor-joran. Memang pada satu sisi pertumbuhan kita tinggi, tapi kalau inflasi juga tinggi kan juga akan bermasalah. Tapi cara-caranya itu dan kenapa tantangannya itu menjadi pangan saat ini? Padahal kan daerahnya cukup luas kalau kita lihat Ya, dari karena- segi daerahnya. Betul. Karena tanahnya kurang subur. Padahal saya lihat juga sungai di sini cukup banyak untuk mengairi dan lain sebagainya. Persoalan faktanya selama ini kita kan mendatangkan kebutuhan pokok kita dari luar. Kalau selama ini kebutuhan pokok kita dari luar terus, kemudian orang bertambah, memang
di sisi debit barang masuk, iya. Tetapi ingat, inflasi akan tinggi. Iya. Nah, kenapa tidak kita mencoba melakukan transformasi ekonomi? Saya lihat RPJPD, rencana jangka panjangnya Kaltim, itu ada 3 transformasi. Transformasi sosial, itu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Juga ada transformasi ekonomi. Disinilah ketahanan pangan. Cuma kan harus diterjemahkan ini. Iya. Bagaimana caranya? Bagi saya, Kaltim harus mulailah membangun pertanian. Harus mulai membangun pertanian. Dengan cara-caranya seperti apa dan Ya. apakah ini kan memerlukan waktu jangka panjang juga? Pastinya, Pak yang Akmal? paling cepat itu ya dengan pertanian modern. Yang seperti contoh di Korea itu. Di Korea. Ya? Paling cepat. Saya juga, maaf ya, saya juga petani nih. Ya. Saya mempraktekkan juga pertanian-pertanian di tempat saya, di Bogor. Kita bisa bertanam sayur itu cuma 31 hari, panen. Kita bisa cabai cuma 2 bulan, panen. Kita bisa menanam sayur, buah-buahan kayak melon, itu 76 hari, panen. Cepat kok. Kok butuh waktu infrastruktur lama. Bagi saya, yang susah itu adalah ada kemauan nggak? Iya. Ini persoalan main, berpikir nih. Karena Harus terbiasa, komunikasi kan ya. karena terbiasa, kita punya uang, kita terbiasa, Iya. memang Mungkin distributor selama ini dimanjakan dengan sumber daya alam mungkin ya. dan distributor diuntungkan pastinya. Pasti distributor diuntungkan. Tapi dalam jangka panjang tidak ada ketahanan pangan di dirinya masyarakat Kaltim gitu. Nah, sekarang saya meninjau di daerah PPU itu ada lokasi ketahanan pangan namanya Kecamatan Babulu. Itu sentra pangannya udah mengapung. Kenapa? Irigasinya udah ada di air lagi. Kenapa? Akhirnya masyarakatnya apa dilakukan? Mereka menanam sawit, Mbak. Kenapa? Irigasi nggak diurus. Begitu juga di Tenggarong. Sama. Saya datang ke sana. Itu juga masyarakat ngancam mau tanam sawit lagi. Nah, kalau semua tanam sawit, kita nggak punya lagi sentra pangan. Iya. Bagi saya ini adalah tantangan utama bagi Kaltim ke depan. Tapi apa cara jalan keluarnya seperti apa? Ini berarti kan kita harus fokus ke daerah-daerah yang memang pertama cocok baik dari segi kemauan dan kemampuannya kan. Ini kan Pemerintah berarti harus ambil alih. Pemerintah harus jadi lokomotif itu. Oke. Bagi saya pemerintah harus ambil alih. Anda punya dana kok. Fokuskan anggaran Anda untuk membangun pertanian modern. Smart farming. Bisa dilakukan Sangat bisa. dalam waktu yang Dalam waktu jangka- cuma 4 bulan bisa. Saya buktikan. Dan ini yang Pak Akmal lakukan sekarang. Cuma persoalannya saya masuk kan anggaran udah selesai. Mhm. Ya kita lagi coba nih, skala kecil dulu. Kita lagi coba skala kecil yang bisa dengan anggaran perubahan yang ada kita lakukan pelan-pelan. Tapi itu kunci ya supaya inflasi tidak tinggi dan juga nanti jumlah populasinya semakin Yes. meningkat. Itu Betul. mau tidak mau harus kan ya. Harus. Supaya Sekarang tidak- inflasi kita naik. Kenapa? Cabai tergantung kepada Palu. Ya, beras juga tergantung dari luar. Kita nggak bisa mandiri. Begitu permasalahan distribusi terkendala, udah pasti naik. Sebenarnya ini kan sesuatu yang memang harusnya dipikirkan jauh Ya. sebelum Ya. kita menjadi daerah penyangga IKN. Yes. Ini kan kalau kita terlalu tergantung kepada impor ya pasti semuanya biaya hidupnya mahal. Tapi ada yang kalau pangan biasanya air. Nah, ini gimana? Ya. Saya lihat kan ada sekarang dibangun ya tadi bendungan dan lain sebagainya. Nah, ini nanti ke depannya untuk menopang kehidupan masyarakat yang jumlahnya bertambah. Kita sudah menyiapkan di sini ada bendungan Lambakan dan Talake di PPU. Itu bisa mengairi hampir 21 ribu hektar lahan dan bisa memproduksi 100 ton beras per tahun. Di Tenggarong juga sama, ya. Maksud saya di Tenggarong itu juga besar dan manpowernya ada. Ada. Kenapa? Mohon maaf ya, saudara-saudara kita yang dari Transmigran Jawa itu kan sudah terbiasa bercocok tanam. Daerah trans itu sangat biasa, tapi persoalannya adalah air. Nah, itu kenapa kita lagi menyiapkan sekarang bendung Marangkayu. Tapi kendalanya, Mbak Desi, adalah itu lahan yang mau diairi itu, yang mau dibasahi itu tumpang tindih kepemilikannya. PTPN, Pertamina, jadi nggak bisa diairi. Kendala gitu sekarang. Jadi memang persoalan utama di sini itu adalah persoalan tumpang tindih lahan. Tapi ini jadi bagaimana solusinya? Jadi Mau tidak kita mau kan harus harus komunikasi. dibenahi lagi secara. Yes, saya harus rencana mau datang ke Jakarta, ke PTPN-nya, agar lahannya itu bisa diairi. Kalau tidak nanti sumber air baku kita nggak cukup. Semoy tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Tidak. Mungkin hanya cukup buat IKN saja. Bukan aja. tapi- Itu pun masih
harus kita pertambah dengan talake dan lembakan. Harus kita buka alirannya. Nah itu kenapa kita memberikan dukungan yang luar biasa pada IKN dengan membuka bendungan-bendungan baru. Sekali lagi, TPU Kutai Kartanegara itu kita jadikan sumber untuk mensuplai kebutuhan air di IKN. Bukan itu saja, bagi seluruh daerah penyangga. Gitu Mbak. Komunikasi selama ini dalam waktu yang singkat, tapi kan sudah cukup lama kan sebenarnya sebagai Dirjen Otonomi Daerah sudah paham kan. Apa sih masalahnya kalau dari segi pengurusan daerahnya? Kalau otonomi daerah kan biasa ada regulasi, ada pusat, kemudian ada provinsi, kemudian ada di level kabupaten. Selama ini apa yang Bagi saya cuma kelihatannya komunikasi menjadi aja. Komunikasi aja. Tapi- Aturannya sama kok. Tapi kualitas dari penerapan implementasi aturannya itu bagaimana? Harus didampingin. Saya kebetulan PJ Bupatinya PPU ini staf saya. Ya, Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen Oda. Jadi lebih enak saya komunikasi. Kamu staf saya. Lebih gampang saya menyinkronkan. Itu kenapa antara PPU dengan kita lebih, dan Pak Wali Kota Balikpapan itu sahabat saya. Pak Andi Harun teman saya juga. Jadi kita memang lebih gampang berkomunikasi. Jadi satu visi semuanya untuk ke Harus depan. satu visi. Jadi tinggal menjalankan saja kan begitu. Kita Akmal. kuncinya Mbak Desi, komunikasi harus diperkuat. Pak Dokter juga, Bupati Pasir, bagus komunikasi dengan kita. Pak Ardiansa juga, Kutai Timur, bagus komunikasinya juga. Saya tuh percaya dengan kekuatan komunikasi. Regulasi, berapapun banyaknya, sering tidak menyelesaikan masalah. Tapi satu komunikasi efektif bisa selesaikan masalah. Jadi bisa optimis ya, 8, Saya optimis. 8 program prioritas Ya, ini bisa. Perlu waktu berapa lama sih sebenarnya? Saya tidak bermulu-mulu, minimal apa yang diarahkan Bapak Presiden, Bapak Mendagri, jangan ada inflasi yang tinggi, kemudian pastikan investor tidak dipersulit, pastikan dukungan-dukungan kepada IKN berjalan, itu aja. Iya. Dan tahun depan ya, tahun ini kita sudah mulai tahun politik Ya. ya. Mau nggak mau kan juga harus ada hasil kan, Ya. ini semua dituntut ini. Tapi Kaltim kan memiliki pertumbuhan yang tinggi. Saya sudah datang ke Patra Niaga, saya sudah datang ke BPH Migas, saya sudah datang juga ke Dirjen Migas. Saya katakan, tolong dong fair bagi Kaltim. Kenapa? Kaltim itu berbeda loh sama daerah lain. Kami lagi mendukung IKN. Berapa truk-truk yang masuk IKN sekarang? Membutuhkan minyak semua loh. Investor, kita bicara investor, Oke. ini kan penting. Nah ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi saya lihat kok Kalimantan Timur dari segi pertumbuhan di Di atas atas rata-rata. nasional, Ada- kita 5,29. Sementara nasional kan cuma 4,94. Nah ini bagaimana supaya kedepannya juga bisa lebih ditinggikan lagi, dan kira-kira dampak positif adanya IKN ini terhadap perkembangan ekonomi di Kaltim seperti apa? Infrastruktur. Kita juga ke depan harus mendorong pembangunan infrastruktur. Karena ini men-trigger. Apa-apa saja dari infrastrukturnya selain tadi yang bendungan dan lain sebagainya? Oh, bagi saya jalan dan sentra-sentra pelayanan publik, sekolah, ya. Kemudian juga seperti yang tadi saya sampaikan, saya bilang ke Pak Bupati PPU, nanti kita berharap daerah penyangga ini akan muncul kota-kota satelit, kota-kota baru, ya seperti Maridan, Sengkan, dekat sini nih ada. Ya. Itu akan muncul nanti. Nah itu kenapa saya minta perbesar tadi ruang tata ruang itu untuk perumahan, perdagangan dan jasa itu, agar nanti akan tumbuh. Investor itu akan datang ketika ruang Anda itu ada ruang bagi mereka untuk investasi sana, gitu loh. Kalau cuma dengan 3,3 apa yang mau dibangun? Nah, itu menurut saya kuncinya. Tata ruang Anda benahi, kemudian permudah urusan untuk investasi, jangan dipersulit. Tapi ada sudah kelihatan nih, ini investor yang Banyak, melirik. banyak. Karena ya terus terang waktu saya kesini hotelnya katanya penuh. Banyak ini konstruksi dan lain Yes. sebagainya, cukup macet dan inilah. Jadi ada aktivitas ekonomi. Luar Tapi biasa. Ini seluruh Kalimantan Timur atau hanya kota Balikpapan saja? Ini merata nggak ini pertumbuhannya? Saya mengatakan Itu sih. berkali-kali, Balikpapan harus segera membuka akses ke PPU, buka akses kemana-mana. Kalau tidak, ini Balikpapan akan meledak. Iya. Kenapa?
Pintu masuk salah satunya sekarang ke Balikpapan. Samarinda kita lagi buka juga tuh. Ada bandara Samarinda. Saya udah berbicara dengan Pak Menteri Perhubungan. Bisa nggak bandara Samarinda kita tingkatkan agar ada 2 pintu masuk. Jadi tidak cuma di Balikpapan. Iya. Kalau Balikpapan tok, kasihan Balikpapan ini. Nanti ini udah over capacity. Over di sini capacity. semua. Nah, kita minta dari Samarinda. Tapi penerbangan dari Samarinda sekarang baru mulai naik. Sehingga nanti perjalanan menuju KN tidak hanya dari Balikpapan juga dari Samarinda. Nanti Samarinda, Kutai Kartanegara, Cipratan juga. Gitu loh. Iya. Nah, Tapi itu yang jalan-jalan tol kan sudah mulai dibangun kan arah Ya. situ. Jadi orang sekarang misalnya masuk ke IKN bisa dari Samarinda, Bisa. dari mana-mana ya. Konektivitas ini sudah kira-kira Logistik dan konektivitas salah satu program yang tadi saya kedepankan. Itu juga arahan dari Pak Menteri kepada kami kan. oke. Jadi kalau dari segi pertumbuhan bukan saja untuk Balikpapan Pak Akmal, tapi untuk seluruh Kaltim ini bisa mana ini? Karena kan ada ya tadi daerah yang mungkin lebih dari segi ekonominya harus dibantu lebih inilah yang harus supaya inklusif ini pertumbuhannya. Ya memang kita menyadari luasnya Kaltim itu luas sekali. 12 juta hektar. Iya. 12,8 hektar. Dan di situ kan ada hutan ininya lindungnya hanya tapi 40% ada yang bisa kita pakai. ya, Ya, 40%. hutan kita pakai. produksi ya hutan Kalau produksinya. itu kenapa World Bank kasih kita carbon fund Carbon agar credit. jangan berkurang lagi nih. Nah, di 40% inilah kita mencoba, Mbak Desi, mendorong itu kenapa kabupaten seperti Makamulu yang berada di wilayah konservasi di hulu sungai sana sulit. Makanya kita mensubsidi daerah itu. Begitu juga Berau, begitu juga Kutai Barat. Yang menurut kita juga mungkin di sisi akses masih relatif perlu kita buka. Kemarin waktu Pak Presiden datang, kita sudah sampaikan aspirasi Kutai Barat agar jalan dari Kutai Barat menuju KN kurang lebih 200 kilo itu bisa dibuka. Agar nanti Kutai Barat pun bisa berkontribusi ke IKN. Kutai Timur juga demikian. Nah, hal-hal beginilah tentu tidak kuat dengan APBD-nya Kaltim. APBD-nya kabupaten juga nggak kuat. Jadi harus dari pusat juga. Tapi bisa juga dengan ini ya investor dari private public partnership. Bagi ya. kita itu memang untuk yang hal-hal besar itu harus pemerintah nyiapkan dulu. Selanjutnya nanti biarkan investor yang masuk. Gitu. Karena nggak mungkin dong investor harus membangun infrastruktur yang Ya enggak lah. Tapi ya kecuali kalau memang daerah mereka lah untuk ini, untuk membangun kawasan bisnisnya. mereka. Tapi ini kembali ke ini saya tertarik mengenai green economy itu karena Iya. Pak Akmal kelihatannya kan cukup ini ya, cukup mendapatkan pengakuan kan ketika di Dubai ini kita Iya. harus semua tuh berdasarkan ramah lingkungan. Iya. Nah, bagaimana supaya ya eksploitasi itu dikurangi dan tapi ini harus diterjemahkan dengan peningkatan pendapatan dari sektor-sektor lain. Ini memang dilema bagi kita dalam konteks negara kesatuan. Dalam konteks negara kesatuan itu kan ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah provinsi, ada kewenangan pemerintah kabupaten. Contoh, persoalan tambang batu bara. Itu kewenangannya dari mana? Pusat. Ya, pusat. Dan idealnya Kita semua hanya perlu. pengawasan. Nah, lalu ketika terjadi persoalan-persoalan, kita hanya mencatat saja, udah kita laporkan kepada pusat. Maka dampaknya di sini. Begitu juga persoalan sawit, sama. Ya, sawit kita bukan masalah nasional aja, udah internasional Ya, sekarang semua. sama. Kita juga hanya mencatat saja persoalannya. Jadi ini juga persoalan otonomi daerah. Tapi inilah yang menjadi bahan untuk kita melakukan introspeksi ke depan ya. Bagaimana desentralisasi yang tepat. Kewenangan pusat itu juga memberikan dampak positif lah kepada daerah. Terus terang di Kaltim ini Mbak Desi mungkin lihat ya antrian mobil yang paling panjang itu luar biasa ya, di Iya. SPBU ya. Iya. Ini kami sinyalir juga karena ada kebutuhan minyak yang besar. Ya. Sementara kita tahu semua provinsi kan dijatah kota-kotanya. Tapi Kaltim kan memiliki pertumbuhan yang tinggi. Saya sudah datang ke Patra Niaga, saya sudah datang ke BPH Migas, saya sudah datang juga ke Dirjen Migas. Saya katakan
tolong dong fair bagi Kaltim. Kenapa? Kaltim itu berbeda loh sama daerah lain. Kami lagi mendukung IKN. Berapa truk-truk yang masuk IKN sekarang? Membutuhkan minyak semua loh. Kemudian pertambangan juga luar biasa. Tambahlah kuota kami. Nah gitu loh. Tapi kan berbicara tambah kuota itu kan sensitif sekarang. Iya, sangat sensitif. Sangat sensitif. Tapi Tolak kan belakang dengan ini. karena akan men-trigger subsidi. Tetapi kan saya harus suarakan sebagai PJ Gubernur. Sebagai Dirjen Oda sebetulnya saya boleh katakan itu. Tapi sebagai PJ Gubernur, saya akan sampaikan. Karena masyarakat saya mengatakan begitu. Pak PJ, ini harus disampaikan. Ini antrinya luar biasa nih. Dan sebagai PJ Gubernur saya sudah sampaikan. Hal seperti itu. Nah, itu Mbak Desi. Tapi saya lihat ini banyak kilang-kilang Pertamina di sini. Tapi ini kan mensuplai Indonesia. Iya. Kita negara kesatuan. Bahwasanya suplai itu kan kebutuhan untuk Ya. Indonesia. Tapi kalau kita lihat, ini IKN kan menjadi smart city. Semuanya itu berbasis listrik. Yes. Semuanya itu zero emission. Yes. Ya nggak mungkin dong. Ibu kotanya smart, tapi yang penyangganya itu Itu nggak dia. smart. Nah, Itu dia. masih menggunakan Saya lupa bahan satu lagi bakar menyampaikan. fosil. Setelah kunjungan saya kemarin ke BPH Migas, Dirjen Migas, saya datang kemarin ke Ketua MPR, Pak Bambang Susetio. Satu tawaran beliau adalah, mau nggak kita menggunakan mobil listrik? Nah, Yes, saya bilang. Tapi kasih contoh dulu lah, saya bilang kan kasih contoh dulu. Nah, ini mungkin beberapa minggu ke depan kita akan kedatangan kendaraan listrik dari Pak Ketua nih. Ya, kemungkinan kita akan mewajibkan pejabat-pejabat dulu. Kita harus mulai dari Pemda Iya. dulu loh, menggunakan mobil listrik. Toh kepresnya sudah ada. Ya, sudah ada. Kita di agar sekali lagi nanti sejalan dengan IKN. IKN semua kan tidak menggunakan fosil lagi. iya, semuanya serba listrik dan Yes. serba canggih. Saya sekali lagi Mbak Desi sebagai PJ juga sedang menyiapkan itu. Jadi berarti harus ada roadmap untuk kalau listrik kan bukan mobilnya saja kan Pak Akmal, harus ada baterainya nanti atau Ya. charging stationnya dan lain pastinya. sebagainya. Itu ada roadmapnya. Kita sudah punya sekarang 3. Di Samarinda ada 2 itu punya sekarang, sudah ada. Sudah ada percontohan kok. Jadi bikin ada Ya, ininya lah. sudah ada, prototype-nya percontohan ya. sudah ada. Cuma memang ini kan butuh perencanaan ya. Tidak gampang loh merubah mindset staf-staf saya itu. Ya. Jadi karena perencanaan, saya kan juga masuk di tengah jalan loh. Gak mungkin saya mengobrak-abrik perencanaan yang sudah dibuat. Paling saya harus bersabar, pelan-pelan, mengarahkan kapan bisa kita rubah, ayo kita rubah pelan-pelan. Kita berharap pemerintah provinsi dan juga tentunya 7 kabupaten dan 3 kota kita bisa bersinergi dan berkolaborasi bersama-sama mendukung IKN. Ini saya tertarik mengenai yang sentralisasi dan desentralisasi. Karena kita kan memang ya sejak reformasi kita berat ke desentralisasi ya. Nah, sebagai Dirjen Otonomi Daerah, apa yang berjalan dengan baik dari desentralisasi di kawasan ini dan apa yang kira-kira kurang dan mungkin ada alignment ya dengan pusat? Yang pastinya semua daerah sekarang bisa mengolah sumber dayanya dengan baik. Memang dalam beberapa hal diakui ada yang masih dipegang oleh pusat, ya untuk hal-hal yang sifatnya menyangkut hajat hidup orang banyak, contoh minyak, gitu kan. Tetapi untuk hal-hal yang lain, toh daerah diberikan kebebasan. Tapi awareness untuk taruhlah lingkungan hidup gitu, ke green economy, pengurangan emisi itu sudah ada sekarang di mindset maupun di visi misi kabupaten dan daerah di Kalimantan Timur. Ini kan barang baru. Ini barang baru. Ya, tapi sebenarnya nggak terlalu baru-baru amat ya. Kita Iya. Paris Agreement tahun 2014 loh. Betul, tetapi bagi banyak birokrasi ini masih baru. Untuk Kaltim saya lihat walaupun kita sudah menerima carbon fund, tapi saya lihat ini arahnya masih digunakan untuk penguatan masyarakat yang berada di sekitar hutan dulu. Tapi belum transformasi dari fosil to non fosil energi. Nah sekarang kita kerjasama dengan GIZ ini, yang membuat perencanaan roadmap Di Jerman ya. Jerman, ya. Roadmap untuk transformasi
energi dari non fosil kepada fosil ke non fosil. Saya juga sekalian kemarin ke IZ minta, tolong dong bikin juga roadmap-nya untuk penyangga IKN. Nah, saya juga minta sekarang kemarin. Tapi memang kita harus mulai dari rencana, karena teknokrasi itu pasti diawali dari rencana. Itu yang kita lakukan sekarang. Oh iya, cuman ini kan semua bergerak begitu cepat ya. Kita hitungnya hanya bulan ini. Walaupun memang targetnya 2045 semua sudah menjadi siap lah gitu. Tapi arahnya ke sana. Saya memang sekali lagi ingin teknokrasi kita tuh agak lebih agile. Itu kenapa kunci di reformasi birokrasi. Karena bagaimanapun lokomotifnya bagus. Tapi ketika kalau gerbongnya nggak ikut, tapi sekarang gimana? Gerbongnya ikut nggak? Bagus ikut, tapi bagus. Ya cuma kalau belum semua maksimal. Gitu. Belum cepat maksimal, ya. Belum cepat. Belum selangkah gitu ya. Kuncinya di reformasi birokrasi. Ini bagian dari prioritas juga kan reformasi birokrasi. Kan saya bilang tadi 3 transformasi itu, transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola. Tata kelola itu ya reformasi birokrasi, gitu loh. Iya, tapi agak susah juga, apalagi dengan kalau kita udah masuk ke politik dan tahun politik, tahun pemilu ini. Apalagi kalau misalnya udah harus menggunakan APBD dan lain sebagainya. Nah, kita berusaha bekerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan aja. Karena kan sistem audit kita kan audit kertas sekarang, audit perencanaan. Apa yang direncanakan itu yang dilaksanakan. Jangan coba keluar dari sana. Tapi yang penting harus ada hasilnya. Oh ya, ada hasilnya. Dan hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Dan tidak ada ini good clean governance ini kan sesuai dengan apa yang direncanakan. Jangan coba keluar dari situ. Iya. Kalau nggak nanti kena UT. Bukan UT, jadi temuan. Iya. Nah, ini terakhir mungkin ini kan semangat untuk menjadi daerah penyangga ini dimiliki oleh semua daerah. Ya, harus. Nah, ada semangat bahwa wah, kita mendukung, kita excited, dan kita semua berbenah diri. Saya 10 kabupaten, 7 kabupaten dan 3 kota, semua memiliki semangat yang sama. Walaupun Mahulu jauh di ujung sana, ya, Pak Bupatinya mengatakan, Pak PJ, saya tolong sampaikan apa yang kami bisa bantu untuk IKN. Saya bilang, jaga hutan Anda. Jaga agar hutannya tetap asri. Karena memang wilayahnya banyak hutan. Dan juga ini, perairan ini kalau kita mau meningkatkan kualitas pariwisatanya kan itu harus dijaga. Ini juga sama, ini tugasnya Pak Wali Kota nih. Tapi ini bisa jadi salah satu dari daya tarik ya Kalimantan Timur ya? Sangat. Jadi orang biasanya kan sekarang Raja Bali, sekarang Lombok, Labuan Bajo, udah Raja Ampat, tapi ini apa ya kira-kira yang masih harus dibenahi? Konektivitas ke sana bagaimana, dan karena menurut saya infrastruktur dan emang konektivitas susah ya. Susah. Contoh sekarang kayak Maratua itu kan super prioritas kami mau rencanakan. Tapi kan penerbangan baru ada Senin sama Sabtu aja. Itu pun baru Susi Air. Ya kan baru Susi Air. Artinya masih terbatas. Kalau enggak kita lewat Berau. Iya, dan Berau dari Berau nanti sampai kan 3 jam, 2,5 jam. Kalau cuaca bagus 3 jam. Tapi kalau cuaca tidak bagus 3 jam. Kalau cuaca bagus bisa 2,5 jam. Jadi menurut saya memang bandaranya sudah bisa dilayani oleh ATR sebetulnya. Saya ada kesana kan tadi kan. Tadi saya baru dari. Tapi ini pariwisata berarti prospektif sekali ya dari Sangat. tahun ke tahun ya. Setelah COVID ini sudah berapa melihat jutaan? Angka. Ya. Saya lihat angka wisatawan ke Maratua itu. Tahun 2021 cuma 4.900. Tahun 2022 naik menjadi 6.200. Tahun 2023 itu nggak berapa? 19.700 rupiah. Jadi naiknya begini. Iya. Saya kasih tahu bupatinya, kaget bupatinya. Nih angkanya. Artinya apa? Ya. Potensi Anda Ya, minatnya ada, cuman ya itu harus ada bukan saja konektivitas tapi infrastruktur penginapan dan lain sebagainya. Pak Akmal, mungkin ini kan akhir tahun 2023 biasanya kita melakukan refleksi terhadap apa yang kita lakukan selama ini dan harapan untuk tahun baru. Kira-kira apa? Kita berharap pemerintah provinsi dan juga tentunya 7 kabupaten dan 3 kota kita bisa bersinergi dan berkolaborasi bersama-sama mendukung IKN. Ya.
kita optimalkan konektivitas kita benahi RT RW ruang kita, dan pastikan semuanya menjadi sebuah kesatuan untuk mendukung IKN. Itu harapan kita, nggak usah muluk-muluk. Tapi nggak ada harapan jadi gubernur nanti? Enggak. Saya seorang birokrat. Saya menikmati karir saya sebagai seorang birokrasi. Saya tidak punya bakat menjadi seorang politisi. Tapi 8 program prioritas Harus kita laksanakan. harus dilaksanakan. Pak Akmal, terima kasih banyak, dan lain kali kita akan sampai ke Maratua ya. Sini, janji ya. Kita ajak teman-teman juga supaya untuk melihat betapa indahnya. Saya sebetulnya bukan mengajak Maratua aja, banyak di titik-titik lain. Ada Derawan juga kan. Terawan dekat Maratua. Ke Bontang bagus. Ada Beras Basah. Saya suka main paddling di sana. Sebenarnya di sini saja udah lumayan ya, cantik Luar ya. biasa. Oke. Nanti, ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sekali lagi Pak Akmal Malik, kita final notes sudah berakhir. Saya langsung dari Balikpapan bersama saya Desi Anwar. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube Final Notes CNN Indonesia. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.